menangkap koruptor, memenjarakan koruptor, itu memerlukan biaya yang besar. Dan ini dikeluhkan oleh Ketua KPK yang mengatakan bahwa menangkap menahan koruptor itu biaya perawatannya, ya, kemudian bajunya, ya, saya bayangkan tuh ya, dan makan sehari-harinya, itu membebani keuangan negara yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa Cina, Singapura itu tidak mau memanjakan koruptor. Cina sederhana saja. Koruptor bagi Cina ini, sudahlah, Anda ini merugikan keuangan negara, Anda merusak nama baik negara, dan Anda merusak keluargamu, ya Anda dihukum mati saja. Supaya sudah Anda korupsi, Anda juga menyulitkan negara, menyusahkan rakyat, ya udah Anda dihukum mati supaya urusan selesai. Begitu juga Singapura, tuh, hukuman seumur hidup atau mati. Jadi pilihan-pilihan itu tidak membebani keuangan negara. Nah, sementara di Indonesia, bisa bayangkan koruptor kita, ya, dari mulai ditangkap kita sudah harus tanggung biayanya, membiayai orang yang beroperasi tangkap itu. Kemudian kita harus pikirkan bajunya, kemudian makan minum di dalamnya, kemudian kalau dia sakit harus dirawat, harus dibayar negara tuh. Jadi ini sesuatu yang memang menyedihkan kita. Nah, kalau urusan itu oke, ketika dia meredakan koruptor atau bisa menurunkan indeks korupsi, nggak masalah tuh. Tapi persoalannya adalah indeks korupsi kita naik terus, ya. Korupsi kita tidak habis itu, justru korupsi kita tumbuh semakin subur. Nah, ketika kita bicara dalam konteks itu, mengapa kita tidak sederhanakan? Kalau kemudian koruptor ini, ya, dihukum penjara seumur hidup, kita ambil gayanya Korea Selatan, ya. Dia selain memberi hukuman seumur hidup, juga mempermalukan para koruptor ini, sering dipublish, ya, diarak-arak di tengah masyarakat, kemudian dipermalukan. Jadi memang urat nadinya itu harus dimatikan, ya, supaya dia itu benar-benar malu dan keluarganya juga ikut malu. Nah, tapi di Indonesia, koruptor kita karena begitu leluasa masuk keluar dan hukumannya ringan, jadi dia mudah mengatur hukum. Sehingga ketika KPK mengeluhkan soal ini sebetulnya negara itu memang tidak mau berbenah dalam urusan memberantas korupsi. Jadi sampai kapanpun Indonesia ini tetap menjadi negara yang wabah korupsinya akan tumbuh subur.